berubah. Tapi bukan Satria Baja Hitam, melainkan Vivo V Series dengan V70-nya. V70 hadir dengan wajah baru, baik luar maupun dalam, hardware maupun software. Namun, tetap membawa marwah V Series dari Vivo. Yo, Vivo V70. Ini adalah seri jagoannya Vivo yang buat nama Vivo gede banget, besar banget di Indonesia. Akhirnya, setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, kebagian juga nih upgrade secara kosmetik, baik dari sisi hardware maupun software. Menggunakan Vivo V70 ini selama beberapa waktu belakangan, gue merasa fresh banget. Tapi pertanyaannya, apakah yang kebagian upgrade itu cuman tampilannya doang? Atau ada area lain yang kebagian makeover juga? Dan juga yang paling penting, seperti apa experience pemakaiannya? Let's go, kita bahas bersama. Seperti biasa, semua yang berhubungan dengan spesifikasi detail, tempatnya ada di kolom deskripsi. Di K2G, kita fokus ke product experience. Kita nggak bahas jargon marketing atau spek di atas brosur. Loh, ini Vivo V Series? Gue kira ini Vivo seri baru. Wow, ya, itu adalah respon pertama gue ketika pertama kali megang dan tahu bahwa device yang satu ini adalah sequel dari Vivo V60. Tongkrongannya beda banget dibanding seri V beberapa tahun belakangan, dan serba rounded, jadi serba square. Bahkan sampai ke kamera islandnya juga. Ini bisa gue bilang mirip-mirip sama HP flagship BBK lainnya. Terlihat lebih mewah di mata, especially dengan warna yang satu ini gue suka. Demikian pun di tangan. Ternyata, materialnya naik kelas. Metal dong materialnya ini. Makanya berasa dingin-dingin di tangan dan juga lebih solid, lebih kokoh. Kemudian HP-nya juga sedikit lebih compact dan ringan. Kalau ini sih udah berasa kayak all new Vivo V Series ya. Bukan sekedar facelift seperti yang sudah-sudah. Nggak cuma lebih ganteng, by the way HP ini diklaim durable terhadap benturan juga. Balik ke depan, bezel layarnya juga tipis banget. Semakin kayak HP flagship. Sama kayak desain barunya tadi. Resolusinya sedikit naik, tapi di keseharian gue rasa nggak akan ngefek banyak. Karena di generasi terdahulu gue juga nggak ada komplain terhadap layarnya. Cuma ya itu ya, layarnya sekarang jadi flat total. Gue pribadi prefer micro quad curve karena lebih enak dipakai buat ngejalanin berbagai gestur di layar. Terus yang menarik juga, area in-display fingerprint scannernya lebih gede sekarang. Jadi nggak harus presisi pas di buletan banget kita sentuhnya. Off-center dikit juga masih bisa unlock. Handy sih ini menurut gue. Hal yang gue komplain di generasi terdahulu terkait spesifikasi RAM maupun storage di fix Vivo di Vivo V70. RAM-nya sudah LPDDR5X dan storage-nya sudah UFS 4.1. Ya begini harusnya kalau sudah main di segmen premium mid-range. So expect lah experience yang lebih snappy terkait multitasking dan read maupun write speed yang lebih baik. Nice. Seperti yang gue bilang, nggak cuman hardware-nya doang yang ganteng, software-nya pun cantik. Sepaket ini mah kayak Soleh sama Soleha kalau wanita dan cowok. Yoi, udah Origin OS out of the box. Mungkin Origin OS udah bolak-balik dibahas sama Al di Vivo X300 series, di iQOO 15, dan yang terakhir mungkin iQOO 15R. Dan kini ya, di Vivo V70 yang gue bahas. Secara UI dan juga fitur jadi lebih fresh. Sedikit aja ya, gue bahas beberapa. Kayak dari lock screen aja deh, bisa pakai fitur wallpaper flip card. Tinggal pilih beberapa foto yang kita mau buat wallpaper, ntar pas kita gerakin fotonya, berubah-ubah gitu, kayak efek hologram. Keren deh yang satu ini. Nggak lupa, Vivo ada collab PopMart juga. Jadi bakalan ada flip card yang unyu gitu. Ciwi-ciwi pasti doyan. Kemudian tumpukan di notifikasi, bisa kita drag down jadi satu island kecil di bawah, supaya terlihat lebih clean. Di home screen, ada private space. Cara aksesnya, tinggal kita swipe left dari dock. Sesuai namanya, bisa buat nyimpen apps atau foto-foto yang sifatnya personal. By the way, animasinya juga berasa ekstra smooth sekarang. Kemudian apps yang esensial, kini bisa kita pin di app drawer, jadi mudah diakses. Nggak lupa, ada Origin Island yang intuitif. Bisa kita pakai drag and drop ke app lain untuk task tertentu juga. Di luar ini semua tentu masih ada AI features yang seabrek, yang bisa kita akses dari banyak app, kayak di app gallery dan lainnya. Oke, itu ya, Origin OS.
By the way, jaminan security update-nya dapat 6 tahun dan OS upgrade-nya 4 tahun atau 4 kali. Sama deh ini kayak sebelumnya, bukan yang paling lama dan juga bukan yang paling sebentar. Bicara Vivo V Series, kamera lah yang paling kalian tunggu-tunggu kan? Tahu gue mau bahas dari hal yang gue kurang suka dulu dari kameranya. Halo guys, jadi aku lagi cobain video selfie dari Vivo V70. Oh iya, BTW ini maksimal bisa di 4K 60 loh. Yes, video selfie di settingan tata kanan alias 4K 60 fps gempa. Kalau di 4K 30 fps itu stabil, cuman seperti yang kalian bisa lihat, jitter maupun hentakan dari kakinya itu masih berasa ya. Kemudian video ultra wide-nya nggak bisa ngerekam di 4K, cuman 1080p. Means kalau mau gonta-ganti antar ketiga lensa di belakang, bisanya di 1080p. Itu pun 30 fps, 60 fps-nya nggak bisa. Selain tentunya, ya lensa ultra wide-nya 8 megapiksel, jadi nggak bisa ada ekspektasi yang terlalu tinggi juga. Kalau kalian pikir di 4K 60 fps bisa gonta-ganti antar lensa utama dan tele, kalian salah. Nggak bisa juga. Bisa di 4K 60 fps, tapi ya masing-masing. Saat mulai merekam harus kita pilih dulu resolusinya. Di 4K 30 fps baru bisa switch antara kamera utama dan juga lensa tele. Lagi ya, soal footage-nya, gue merasa sharpness-nya itu proses banget. Kurang natural aja di mata gue. By the way, harus gue akui, di punch sampai ke 5 kali zoom, masih decent output video lensa telenya. Tapi emang namanya lensa tele, jelas lebih optimal kalau nggak dibawa jalan ya, OIS-nya itu. Kalau kamera utama, baru tuh bagus stabilisasinya, gue perhatikan. Kerja OIS-nya juga smooth. Meski kalau kita panning cepet-cepet gitu ya, frame rate-nya masih ada yang drop. Tapi, begitu masuk ke sikon lighting yang nggak normal, noise udah mulai ramai, motion blur dan jitter juga berasa, mendingan cari sikon yang masih ada sumber cahaya, supaya footage masih bisa kepakai. Ya jadi soal video, menurut gue Vivo masih harus memberikan improvement banget di beberapa area. Kalau foto, kekurangannya, lagi-lagi sharpening-nya yang over. Gue udah sampaikan ini dari beberapa generasi terakhir ya. Mau lensa mana aja dan mode mana aja, ya sama aja. Ini harus banget deh di-tone down sama Vivo. Please dong, Vivo. Oke, sekarang gue masuk ke hal-hal yang gue suka dari kameranya. Obviously soal foto ya, karena video udah kita bahas tadi. Tapi sebelumnya harus gue kasih tahu bahwa setup kameranya nggak ada yang berubah dari generasi sebelumnya. Termasuk sensornya, masih sama. Termasuk brandingnya juga, All Zeiss Camera. Gue suka ada beberapa mode warna yang bisa kita gunakan. Jadi bisa disesuaikan dengan sikon dan selera. Apalagi kalau ditandem sama mode portrait dari lensa tele seperti ini. Gue yakin tiap orang yang lihat foto ini mungkin pilihannya beda-beda. Dan portraitnya ini bisa kita maksimalkan sampai 100 mm ya. Jepretan portraitnya semakin kece lagi kalau kita tandem dengan beberapa jenis bokeh flare dari Zeiss. Hasilnya cakep, coba otak-atik aja tuh, mainin. Lensa telenya up to 10x zoom di good light dengan lighting yang tidak turun naik, punya output foto yang reliable, ketajamannya konsisten, demikian pun dengan warnanya. Dan sekarang ada mode AI stage juga yang dibawa turun dari X series. Ini berguna buat yang doyan konser. Main kameranya reliable, dipakai di berbagai sikon, mulai dari good light, lighting yang challenging sampai dengan low light. Pinter-pinter aja cari mode warna yang pas supaya terlihat natural warnanya. Ini semua gue jepret dengan mode warna yang berbeda. Soal detail, kalau udah low light, jangan berharap banyak. Jepretan foto selfie-nya, sama begitu juga. Approach-nya mirip dengan kamera utama. Cuman Amanda, model gue ini, dia banyakan jepret fotonya pakai mode portrait. Lebih suka katanya. Dan ini semua filter dan beauty mode-nya udah gue off-in ya. Lensa ultra wide-nya, ya sekedar ada lah bila dibutuhkan untuk dapetin POV yang berbeda. Dengan 8 megapiksel seperti yang gue bilang, kita nggak bisa expect banyak. Fringing dan chromatic aberration pasti ada. Siapa tahu di Vivo V80 ultra wide-nya kebagian jadi 50 megapiksel juga. Amin. Terakhir, sebagai penutup, di mode portrait tuh ada berbagai macam AI visual effect yang bisa dicoba buat ngasih mood yang berbeda di foto. Jadi nggak boring dan bisa flexing tipis-tipis. Artinya, hemat tiket buat traveling juga.
Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui dari Vivo V70, prosesornya masih sama dengan generasi sebelumnya, Snapdragon 7 Gen 4, bukan yang goks banget performanya, namun buat daily dan light gaming nggak ada isu sama sekali dari gue. Baterainya masih 6500 mAh, begitupun chargernya, sama masih. Kemudian SOT-nya mirip-mirip dengan last gen. Terus sekarang, dia juga udah punya fitur eSIM. Rating IP6869-nya tetap eksis, punya stereo speaker dengan output yang oke. Sadly, vibration motornya masih kurang, belum on par dengan pemain lain di segmen yang sama atau bahkan di bawahnya. Terakhir, di Indonesia untuk sekarang hanya ada satu varian saja dan harganya 9 juta rupiah. Tapi 9 juta kok dapatnya 256 GB doang ya? Yah, Vivo. Sedangkan untuk varian yang 512 GB, infonya coming soon. Oke, itu dia Vivo V70. Overall package atau offeringnya kali ini fokus ke pembaharuan tongkrongan dari sisi hardware maupun software. Keduanya ke bagian desain yang baru. Sebuah langkah yang tepat karena memang hal ini sudah lama dinantikan banyak orang dan gue pribadi suka. Nggak lupa, kebagian sedikit upgrade juga dari sisi spek RAM maupun storage. Good. Dari sisi kamera, offeringnya masih sama dengan generasi terdahulu. Gue melihat ada kekurangan dari sisi videografi ya, yang tadi sudah kita bahas. Termasuk overall image processing yang menurut gue sharpeningnya masih agresif. Tapi tidak menampik, masih bisa menghasilkan jepretan yang enjoyable dengan warna yang asik. Tapi apapun ceritanya, menurut gue, di generasi berikutnya mereka harus level up dan perbaiki kekurangan yang ada di kameranya, supaya kameranya bisa lebih stand out di segmennya. Sedangkan untuk rest of the phone, kebanyakan masih mirip dengan pendahulunya. Nah, yang nggak asik adalah harganya yang sekarang jadi 9 juta rupiah. Tapi ya mau gimana, begitulah sikon market saat ini kan. Harga RAM dan storage lagi naik gila-gilaan. Mau nggak mau, semua brand ambil jurus buat naikin harga. Cuman yang gue sayangkan, harusnya dengan harga 9 juta, ekspektasi gue, Vivo bisa memberikan storage 512 GB. Itu ya, Vivo V70. Silakan kalian pertimbangkan bila kalian bisa menerima kekurangannya dan juga menikmati kelebihannya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.